Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya. Perkenalkan, nama saya Bunda Subekti, Sarjana Pendidikan, penilik PAUD dari Korwil Cam Undaan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi sebuah inovasi tentang strategi pendampingan kepada satuan pendidikan anak usia dini. Strategi pendampingan tersebut saya beri nama Gemilang. Seperti apakah strategi pendampingan tersebut? Mari kita ikuti bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akronim dari Gemilang adalah Gerakan Emas Meningkatkan Inovasi Layanan Pendampingan, Wujudkan Merdeka Bermain, Merdeka Belajar. Sebagai latar belakang, dipilihnya strategi Gemilang adalah berbagai permasalahan paradigma lama pendidikan anak usia dini, antara lain yaitu pendidikan yang berpusat pada guru. Sebagai wali murid untuk menyekolahkan anak itu ya sekolah harus belajar. Nah, kalau bermain saja di rumah saja kan sudah banyak bermain. Nah, harapan orang tua untuk menyekolahkan anak itu di sekolah itu belajar, begitu sama pak guru dan gurunya. Kemudian, pembelajaran yang seragam. Semua anak harus mengerjakan yang sama, tidak boleh berbeda. Anak usia dini tidak boleh menghasilkan karya yang berbeda. Lembar kerja siswa adalah merupakan hal yang wajib dikerjakan semua siswa. Tidak ada yang tidak, semua harus garap LK. Kemudian persepsi guru yang maunya simple, tidak mau ribet dengan ada persiapan dan lain-lain. Kami selaku wali murid juga kepengennya di sekolahnya itu ya diajarin membaca, menulis dan berhitung. Meskipun di rumah kami sudah mengajarkan seperti itu, cuman kalau di sekolah juga kan berharapnya guru bisa mengajari seperti itu. Mungkin untuk kelas usia PAUD itu belum waktunya ya. Tapi setidaknya untuk jenjang kedepannya itu harus bisa belajar pokok seperti membaca, berhitung, dan menulis. Dari jenjang pendidikan sekolah dasar yang menganggap bahkan ada yang mengharuskan bahwa lulusan PAUD harus bisa membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan ada sekolahan tertentu yang mau masuk SD itu dites calistung. Hello, hal-hal tersebut adalah miskonsepsi yang akan kita rubah. Penilik hadir untuk menjadi pendamping satuan pendidikan dan bersama mengatasi miskonsepsi tersebut. Sebagai penilik, saya hadir mendampingi satuan pendidikan melakukan inovasi pendekatan Gemilang untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Disebut gerakan emas karena kegiatan ini harus dilakukan bareng, serentak, bergerak oleh semua pihak. Gerakan serentak tersebut akan sangat berarti, berharga, sangat berdampak bagi satuan pendidikan untuk melakukan perubahan paradigma belajar menjadi pola merdeka belajar, merdeka bermain. Gerakan emas yang pertama adalah dengan peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini agar terbuka, cakrawala berpikir dan terbuka tentang paradigma baru pendidikan, khususnya tentang kurikulum merdeka. Gerakan emas yang kedua adalah mengaktifkan komunitas praktisi seperti
PKG, IGTKI, Himpaudi, juga bahkan sampai digugus untuk sebagai wadah sharing dan berbagi praktik baik. Dalam kegiatan komunitas praktisi tersebut dilakukan sharing dan praktik baik terkait program-program terbaru ter-up to date seperti IKM, implementasi kurikulum merdeka, terus garap bareng PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian lagi akses bareng tentang PAUDpedia, karena di PAUDpedia itu banyak sekali hal-hal baru terkait kurikulum merdeka, terkait pola pengajaran anak usia dini yang terbaru. Dari sharing dan praktek baik tersebut akan diperoleh penyamaan persepsi terkait kurikulum anak usia dini. Gerakan emas yang ketiga dengan cara duduk bareng dengan orang tua dalam kegiatan parenting. Jadi anak-anaknya sekolah, orang tuanya juga diedukasi terkait kurikulum baru, terkait pola pembelajaran anak yang berpusat pada anak. Sehingga Merdeka Belajar, Merdeka Bermain ini akan sampai programnya ke orang tua. Sekolah dan orang tua, masyarakat akan nyambung tentang konsep pola tersebut. Menjadi gerakan emas yang keempat adalah bergerak bareng dengan jenjang pendidikan SD, guru SD kelas awal untuk persamaan persepsi tentang konsep belajar anak usia dini. Sehingga hal tersebut akan menyambungkan dalam suatu wadah yang bernama Gerakan Transisi PAUD SD yang menyenangkan dan bukan menegangkan. Menjadi gerakan emas yang kelima yaitu pendampingan yang saya lakukan sebagai penilik PAUD dengan cara membuat kebijakan dan kesepakatan mendorong satuan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Undaan untuk start bareng implementasi pembelajaran yang berpusat pada anak didik di tingkat Kecamatan Undaan. Perubahan demi perubahan sudah mulai terlihat, sudah banyak dilakukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini setelah diadakan strategi pendampingan gemilang tersebut, setelah diadakannya 5 gerakan emas dalam gemilang tersebut. Guru PAUD menjadi lebih siap dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar, Merdeka Bermain. Mereka sudah mulai memahami, mindset mereka sudah terbentuk bagaimana membelajarkan anak usia dini yang tepat. Pembelajaran yang disajikan oleh guru PAUD menjadi lebih variatif, banyak ragam main yang disajikan ketika pembelajaran. Anak-anak juga lebih kreatif, inovatif, anak jadi lebih ekspresi juga, lebih senang, lebih merasa tertantang untuk bermain. Banyak karya yang diciptakan karena anak-anak membuat karya dengan bermain. Membuat karya berbeda juga dihargai. Anak-anak menjadi sangat gembira, sangat senang. Pihak sekolah dasar dan orang tua, wali siswa menjadi satu persepsi, semakin percaya dengan guru PAUD dan memahami pola pendidikan anak usia dini. Demikian telah kita bahas bersama tentang inovasi terkait pendampingan penilik kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan strategi gemilang
Semoga strategi ini bisa memberikan inspirasi dan inovasi kepada teman-teman penilik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.